Di saat saya lagi tahajud ya, sesudah tahajud beres banyak gangguan juga banyak, tapi tetap nggak bisa ketolong. Katanya saya bukan minta kepala kambing ya, katanya minta kepala manusia. Kaki seribu apa ya kayak gitu ya, yang kecil-kecil segini sampai saya muntahin banyak. Oke, halo sahabat Huru-Hara, saya Fani Christian. Ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru-Hara. Nah, narasumber kita kali ini spesial nih. Sudah hadir dua orang praktisi supranatural yang akan menceritakan bagaimana awal mula masuk ke dunia supranatural. Oke, langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping kita ini nih. Halo, selamat malam nih Mama Amel. Iya, selamat malam. Agus, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih udah mau hadir di Huru-Hara dan mau cerita juga gitu kan. Oke. Ini kalau boleh tahu nih untuk Mama Amel sendiri kesibukan sehari-harinya apa nih Mama Amel? Saya kesibukan sehari-hari itu terapi ya. Oke, kalau misalkan untuk Agus sendiri kesibukan sehari-harinya apa nih? Tulis rambutan. Oke, nah. Dan sekarang Mama Amel dan Agus ini akan menceritakan pengalaman beliau, akan menceritakan pertama masuk ke supernatural ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pertama-tama saya bisa seperti ini ya. Tadinya saya lagi kesusah gitu ya, ya lagi ada kesusahan gitu ya. Intinya kelilit hutang sampai saya nekat gitu ya. Jadi pengen bayar hutang itu, melangkah ke tempat-tempat di mana caranya saya ya. Di situ saya pertama diam di sumur berengkel. Pertama kepedihan saya itu diam di sumur berengkel, dapat 4 bulan ya di sana. Ya mungkin karena saya saking stresnya gitu ya, nggak memikirkan apa-apa, nggak memikirkan takut atau nggak ada gitu ya sama sekali. Yang penting saya waktu itu lagi pusing keliling hutang, yang penting punya niat saya ingin membayar hutang gitu. Cuman ya mudah-mudahan gitu ya hutang saya bisa ketutup sampai saya bisa membayarnya gitu ya. Pertama-tama saya di situ suka ini dulu, nggak langsung terapi ya. Di situ saya diam dulu gitu ya di situ. Di situ juga banyak makhluk-makhluk ya yang mengganggu saya, apa pengen ngajak apalah gitu, pengen itu, pengen kaya, pengen apa, banyak yang ngebisikin. Cuman saya istighfar, mudah-mudahan saya nggak sampai ke situ gitu, nggak sampai ke goda. Ya saya peniatan saya juga pengennya yang nyari yang nggak sampai ke situ gitu ya. Ya alhamdulillah selama saya 4 bulan di situ ya banyak bisik-bisikan yang ngajak saya, yang manggil-manggil juga banyak, yang apa yang misteri itu banyak, bahkan yang segini juga ada, yang manggil-manggil juga ada. Di saat saya lagi tahajud ya, sesudah tahajud beres banyak gangguan juga banyak, tapi alhamdulillah saya nggak pernah sampai ke sana ikut ke bawah enggak. Dari luar aja waktu saya di masjid kecil itu ya, dari luar aja banyak yang manggil sini gitu ya, kayak ada yang ngebisikin sini mau bayar, mau hutang lunas, enggak ada gitu ya yang kayak. Tapi saya selalu istighfar, mudah-mudahan gak sampai ke situ. Ya alhamdulillah saya tahajud di situ ya, sampai ingin mudah-mudahan saya tercapai keinginan saya. Tapi selama 4 bulan di situ saya nggak punya impian yang ada di situ gitu ya, yang datang. Nah saya di situ pindah, nyari lagi tempat-tempat sampai saya ke Haur Gelis, ikut sama teman saya ya, sama Ustadz Rahman gitu ya, asli orang Sukabumi. Saya diajak sama dia
guru sama dia, dibawa ke Sukabumi. Lama saya bertahan di situ, nggak tahu tiba-tiba saya belajar terapi gitu. Tapi saya nggak bilang belajar, tapi saya nggak punya guru gitu, nggak punya guru terapinya. Cuman yaitu teman saya ngajak belajarlah sebisa teteh apa, nanti juga suatu saat teteh akan bisa membayar hutang-hutang teteh, kata dia begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sedikit ya, sedikit-sedikit juga alhamdulillah. Ya mudah-mudahan permintaan saya mah sama Allah, mudah-mudahan hutang saya bisa kebayar semua. Intinya saya nekat ke situ ya karena itu, karena sakit hati saya gitu, yang punya hutang gede gitu ya, sampai saya nekat ke situ gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sedikit-sedikit udah kebayar gitu hutang saya. Dan saya belajar dari situ, belajar gimana caranya saya harus mendapatkan uang gitu. Sedikit-sedikit saya belajar terapi. Nggak tahu ini tangan gitu, tiba-tiba mencoba gitu ya, dipijit kok kenapa, kata ada yang bilang enak katanya dipijit. Nggak tahu saya juga, dengan tiba-tiba banyak yang pengen dipijit sama saya gitu. Tapi alhamdulillah gitu, ada yang sembuh. Cuman ada juga, nah waktu itu saya ketemu sama Teh Iis ya, dia katanya sakit. Waktu itu saya ketemu sama dia ya Gus ya, kata orang Teh Iis itu ya katanya sakit berat gitu. Saya coba obatin ya sama guru saya lah, Pak Ustadz Rahman ya, guru saya. Tapi dianya nggak ke rumah, tapi dia ada di Padepokan. Saya nyoba konsultasi cuma di HP aja gitu. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit saya obatin Teh Iis. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya sehat gitu. Prosesnya itu berapa lama kira-kira? Udah itunya pengobatannya Teh Iis itu. Teh Iis mah cuman berapa ini ya, kalau nggak salah itu ada 6 bulanan sampai Teh Iis bisa ini 6 bulan. Tapi saya setelah ngobatin Teh Iis ya Gus ya, lama kelamaan banyak yang pengen diobatin, banyak yang datang ke rumah, yang di terapi ya. Ya nggak tahu, saya juga lagi terapi kan. Teh Iis itu orangnya sarang ya, kalau dari kita tuh apa ya bahasanya, mungkin kalau untuk di kita apa itu ya, kalau misalkan yang suka kesurupan, tulang renggang mungkin. Iya. Ya nggak tahu, kalau saya lagi terapi gitu, dengan tiba-tiba misalnya saya lagi mijit pasien gitu ya, tiba-tiba ada yang ngamuk gitu ya Gus ya, masuk ke Teh Iis. Nggak tahu saya juga itu ada apa. Karena saya juga bingung, kok diterapi sama saya kok bisa ngamuk masuk ke Teh Iis ya Gus ya, gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Yang tiba-tiba ya alhamdulillah setelah Teh Iis ngamuk begitu ya, dipijit, alhamdulillah dia sadar lagi. Begitu, saya juga nggak tahu gitu ada apa sama saya ini gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala ya, saya dikasih rezeki ya walaupun melalui jalan begini gitu. Yang saya mah yang sekarang pengobatan sama saya nggak akan memaksa. Yang mau percaya sama saya silahkan ya Gus ya, nggak percaya saya nggak maksa gitu. Banyak godaan-godaan yang ngomong ini saya nggak pernah dengar. Yang penting siapa yang mau diobatin sama saya yang yakin aja. Iya betul. Betul nggak? Iya ya gitu aja, saya yang yakin aja ya alhamdulillah. Tapi ya kebanyakan gitu ya Gus ya, kita udah banyak yang tertolong walaupun nggak sama ya pasien itu, ada yang menerima ya Gus ya, ada yang nggak menerima kan. Orang itu berbeda-beda sifat berbeda-beda sifat. Kadang ada yang inget jasa kita, ada yang juga yang enggak. Godaannya tuh begitu banyak goda-godaan kita saling mengobati ya Gus ya. Terkadang kita lagi mengobati ini ya, kalau mau ngobatin pasien waktu itu pulang saya sama Agus ya, di jalan itu juga banyak ya Gus yang ngikutin juga banyak gitu. Wah sampai seperti itu ya. Ya terkadang kita lagi naik itu ya Gus, naik motor waktu itu ngobatin di Bunut ya, yang waktu ngobatin di Bunut, tiba-tiba pas di sungai yang mudun begitu ya, mau naik motor sampai kundur lagi. Nggak kuat nanjak. Nggak kuat, padahal nggak ini ya, nggak itu. Nggak kendala apa, nggak tahu tuh. Udah ngobatin suka begitu. Terkadang kalau aku ngobatin, ya kadang masuk sama Teh Iis gitu ya. Terkadang kalau Agus lagi
apes gitu ya. Kadang sama Agus juga tiba-tiba kepala pusing apa gitu. Tapi Jadi, alhamdulillah, kena serang juga mungkin. alhamdulillah dari selalu Agus ya. disembuhin ya Allah. Mungkin memberikan obatnya Iya, juga. Saya berani ngajak mungkin karena udah ada jodohnya Iya. kali ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun pekerjaan kita begitu selalu dilindungi. Iya, betul, Alhamdulillah gitu. Kita banyak-banyak bersyukur ya Gus ya. Tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pasien-pasien yang diobatin sama saya yang lagi berjalan sekarang juga gitu ya, mudah-mudahan pada sembuh Pak. Amin. Itu ya begitulah ya. Pengalaman kita mah ya udah jauh banget ya Gus ya. Udah banyak sampai ke Karawang, sampai ke Cikampek, sampai ke mana ya Gus ya, ke Tumaritis, ke Tonggoh, ke Ciater, kemana, alhamdulillah, ke Majalengka, sampai ke ujung gunung ya Gus ya, kita naik ke gunung. Jadi sekalian Alhamdulillah. ngobat itu sekalian jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan. Iya. Alhamdulillah lah. Resikonya juga banyak. Ada aturan kita mau ke jalan ke tujuan ke Majalengka ya. Nggak tahu kita mau ada pasien ya Gus ya. Kita niatnya juga mau silaturahmi ya sama saudara Dede ya, teman saya gitu. Pas dari situ saya udah ke Majalengka, kok banyak yang minta diobatin ya Gus ya di situ. Tapi perjalanan itu banyak tantangannya. Naik motor juga ini mau hampir kejebur ya. Gitu hampir ke jurang. Itu pengalaman kita ya Gus ya. Rem setengah itu nggak serem, iya, belum aja. Nah begituan gitu. Banyak lah resikonya gitu. Tapi saya alhamdulillah ya Gus ya, kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah ini mah kan Mama Amel sendiri kan sekarang menggeluti dunia dari terapi. Iya. Nah mungkin banyak kan pasien-pasien yang udah Mama obatin nih. Iya. Nah, ada nggak sih Ma yang dari salah satu pasien itu yang menurut Mama, wah ini apa penyakitnya non medis nih gitu kan, walaupun sudah diterapi gitu. Banyak. Mungkin ada satu cerita mungkin yang menurut Mama mungkin nggak bisa dilupain nih, ngobatin satu pasien yang mungkin wah makhluk ini terlalu gimana gitu. Ada ya. Banyak ya gitu. Saya ngobatin tadinya kan terapi ya. Kok dengan tiba-tiba waktu dipegang terkadang si pasien ngamuk ada. Yang ngamuk. Dengan tiba-tiba ngamuk aja ya. Nah, seperti yang di Sarmalaka ya Gus ya. Dipijit kok dia ngamuk. Malah ngajak berantem ya sama kita. Wah. Itu ada. Pas kita ngobatin begitu ada makhluk kayak kera ya Gus ya. Kayak kera. Ada yang ini ya, ada yang masuk ke dia. Ada. Ya kita obatin, ya kita totok aja ya. Langsung dia diam. Ada yang sampai bapaknya tega ya Gus ya ke anaknya. Minta gitu. Si goib itu bicara ke kita, minta tumbal ya Gus, minta tumbal kepala. Minta kepala ya waktu itu. Ada yang begitu. Ada dengan tiba-tiba tuh sama bapaknya ya Gus ya. Sama bapaknya ya di goyang-goyang begitu ya. Itunya mukanya ada yang begitu. Kok sampai tetap aja enggak ini. Pas kemasukan ya minta tumbal gitu. Ya itu kan kalau begitu. Iya. Kata saya begini. Ya, waktu itu dicoba ya beli kepala kambing ya Gus, tapi tetap nggak bisa ketolong. Katanya saya bukan minta kepala kambing ya, katanya minta kepala manusia. Ya, mintanya kepala manusia waktu itu. Itu apa? Pertamanya gimana kok bisa seperti itu ya anak itu ya? Iya. Ya pertama saya itu kena ya mengenal pasien itu tadinya saya di rumah sakit. Lagi perawatan mamahnya Teh Iis yang lagi dirawat. Katanya dengan tiba-tiba itu kan kebetulan kamar dia itu sama kamar mamahnya Teh Iis berdekatan ya. Waktu itu Teh. Tak kata ke situ masuk, suster-suster juga pada takut, pada lari. Bahkan nyari ustadz yang di situ aja juga nggak mampu. Tak waktu itu saya nggak ada di situ, nggak ada. Teh Iis telepon sama saya, suruh ke situ. Ya katanya ada yang ngamuk, nggak ada yang berani nyamperin dia, nggak ada. Terus saya masuk ke situ, ya nggak tahu ya.
saya pegang, totok langsung ini udah kata saya tuh bawa pulang aja. Itu nggak akan beneran, nggak akan bisa diobatin di rumah sakit. Karena penyakitnya itu bukan medis gitu. Itu bukan bagian medis. Makanya kata saya suruh bawa pulang aja. Waktu itu jam 1 malam kejadian itu. Pas jam berapa? Ya udah bawa pulang aja. Saya nggak ikut ya, suruh bawa pulang. Pas jam 3 subuh kalau nggak salah telepon lagi, ini gimana, ngamuk di situ. Saya nggak bisa ke situ jam 3 karena saya juga punya pasien, paling bisa nanti pagi-pagi. Pas kebetulan pagi-pagi saya sama Agus ke situ ya Gus. Ya itu yang kejadian yang dicerita tadi. Ternyata di dalam tubuhnya itu ya ada yang minta tumbal. Begitu. Ngeri ya. Ya, pengalaman saya juga nggak tahu ya. Pengalaman juga ini kan Agus sebagai pendamping saya, karena saya juga nggak bisa sendiri ya sama TIIS. Kalau TIIS kan agak lemah gitu. Betul. Kalau salah dalam pengobatan seperti ini, kadang saya suka berdoa aja sama Agus. Kalau ada tumbal apa juga ya, misalnya ada minta yang ditumbal rumahnya atau gimana, paling saya berdoa sama Agus. TIIS nggak ikut gitu. Kalau dalam pengobatan terapi, TIIS suka ikut gitu. Oh, berarti kalau untuk satu formasi mungkin bertiga sama TIIS mungkin. Iya, Tapi kalau ini mah yang ada misalnya belum kejadian yang tahu yang sebenarnya sama TIIS. Tapi kalau memang si pasien itu di saat saya terapi dengan tiba-tiba juga masuk ya ke TIIS. Kadang suka masuk ke TIIS. Kadang juga kalau TIIS lagi enggak lagi itu TIIS juga lagi diam, bukan mengundang, dia nggak mengundang. Ya kenapa ya tiba-tiba juga TIIS suka enggak begitu ya, dia tuh suka ngamuk gitu. Jadi tiba-tiba langsung masuk aja langsung ya. Masuk aja. Sebenarnya kan ada orang yang bilang begini, ada juga bilang ya di sini juga, itu mah diundang sama TIIS. Masa TIIS ngundang? Nggak mungkin kan? Nggak ngundang, TIIS nggak ngundang. Cuman kenapa? Waktu itu TIIS juga orang lagi ketawa, orang lagi makan bakso apa, dengan tiba-tiba ya begitu. Ada orang yang bilang itu mah diundang sama TIIS. Masa TIIS ngundang setan? Nggak mungkin kan? Ya kebanyakan ada yang bilang begitu juga gitu, karena TIIS bisa yang suka goib-goib itu suka masuk ke dia, jadi dikiranya itu TIIS itu yang ngundang, padahal TIIS nggak ngundang nggak apa, yang nggak tahu dia sendiri juga nggak sadar ya dengan tiba-tiba masuk gitu. Nah untuk sahabat Huru-Hara nih asal tahu aja, karena apa yang namanya kerasukan itu kan kita energi kita, fisik kita kan yang dikuras. Iya, terkadang sama orang bilang katanya TIIS kurang iman, bukan karena kurang iman. Jangankan gini ya, TIIS kan orangnya suka sembahyang, kalau emang udah kena ya gimana gitu. Tapi orang separah itu bilang, itu mah kurang iman. TIIS mah itu mah diundang, mana mungkin TIIS ngundang setan kan? Ya kebanyakan begitu yang bilang ya. Kebetulan mungkin ya TIIS juga lumpuh yuni gitu ya. Iya, lumpuh yuni, intinya lumpuh yuni. Ya, jadi intinya gampang untuk gampang, makanya gitu sih, makanya saya nggak berani bawa TIIS kalau yang lagi sangar-sangar, saya nggak berani. Kalau ada pasien yang bermagic yang tinggi saya nggak berani. Paling berdua sama paling berdua sama Agus aja. Mungkin kalau yang mungkin bisa disebut receh ini ya mungkin bertiga ya. Kalau yang ringan-ringan gitu ya sama TIIS. Tapi kalau yang berat-berat cuman kita berdua aja ya Gus, nggak pernah bawa TIIS. Keren nih sahabat Huru-Hara. Jadi Mama Amel tuh sebagai terapisnya, dan Agus tuh mungkin ya bisa dibilang sebagai tameng juga ya Agus ya. Dan TIIS ini dalam satu formasi ya bisa dibilang sebagai medianya. Jadi mungkin kalau ada yang non medis masuk ke TIIS dan disampaikan pesannya disampaikan pesan. Jadi harus apa mungkin gitu. Wah, ini untuk sahabat Huru-Hara. Mungkin kalau misalkan ada yang sakit di luar medis, mungkin nanti bisa di komen aja gitu kan, bisa di komen, terus nanti kita lampirkan juga kontak dari Mama Amel, siapa tahu ada yang mau konsul ya Maya. Tapi bagi yang yakin betul. Bagi yang yakin, saya kan cuman pelantara ya, yang mengabulkan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cuman dikasih tugas mungkin untuk pengobatan begini. Tetap yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mah cuman jalan pelantara aja. Ya saya juga misalnya kalau memang ada jodoh ya buat yang pasien yang ini, ya mudah-mudahan bisa sembuh gitu. Kita nggak tahu ya masalah itu ya, masalah itu nggak tahu, masalah umur juga saya nggak tahu ya. Jadi yang diobatin ya sama saya ya terkadang ya ada yang sembuh, kadang juga kita ada yang masih berjalan lama gitu, nggak sekaligus begitu
obatin sama saya langsung sembuh, enggak. Kita juga butuh proses ya Gus ya. Semua juga ada Butuh proses prosesnya. lama, Ya. iya. Iya, Kita juga betul. butuh proses lama untuk pengobatan gitu. Terkadang ada kita bolak-balik ke sana sampai 3 kali ya Gus ya, sampai 3 kali ke sana. Ya alhamdulillah yang diobatin kita, alhamdulillah sampai tuntas ya, sampai sembuh Tuntas gitu. semua ya. Iya. Kalau yang yakin, Iya betul. kalau nggak yakin ya Nggak saya ya. terkadang hati saya juga kalau misalnya saya suka nanya dulu, ibu yakin nggak diobatin sama saya? Iya. Bapak yakin nggak diobatin? Jangan sampai saya obatin di belakang itu ngomong gitu. Jangan Kalau sampai memang sama hatinya saya, setengah-setengah gitu. iya jangan. Kalau begini ya, kalau pengobatan dalam begitu, kalau kita setengah hati itu nggak akan sembuh. Saya bilang dengan sejujurnya, percaya nggak sama saya? Iya. Dan pengobatan saya mahal, saya begitu aja. Tapi mahal itu, saya pengobatan begitu bukan untuk saya. Iya, betul. Tapi terkadang orang selalu negatif ya, Iya, dimakan kebanyakan kita gitu kalau ya, demi iya. Allah ya, saya nggak ini. Bahkan saya kalau memang nggak percaya, silahkan. Saya suka kalau ada uang ini ya Gus, kita masuk ini maksudnya ibu kalau pengen sembuh ya pengobatannya begini. Kalau mau sanggup nggak pengobatannya segini pembiayaannya. Saya suka begitu. Terkadang saya suka bawa Pak Ustadz Momo ya yang mendamping kita. Kalau di kampung kan suka ada pertobatan kayak gitu Iya, ya. betul. Di saat ini orang sakit ini harus dipertobatkan ya. Saya suka itu bawa Pak Ustadz Pak Momo. Ustadz Momo Iya, itu. sebagai sesepuh ya, sesepuh kita. Makanya saya kalau masalah harga berat-berat saya suka bilang ke Pak Momo aja. Iya, betul. Pak Momo suka bilang lagi ke pasien kalau mau diobatin ya obatnya segini. Makanya saya nggak mau mengucapkan segini-segini. Ya kadang orang itu nggak percaya, kadang Iya, kebanyakannya dikiranya itu uang buat kita ya Gus. Iya. Padahal kan saya emang ini padahal saya sering diliatin. Ini kalau saya nggak pernah yang sering ngebagiin sodakohnya nih mamahnya ini, terus Teh Iis yang ngasih sodakoh ke itu. Ya kalau kadang ada yang bilang uang itu mah pura-pura itu buat Teh Amel, demi Allah saya nggak akan barokah buat Iya, saya betul. mah gitu. Enggak, saya itu di uang itu saya berikan sama orang Iya, betul. kayak yatim Iya, piatu, betul. kayak jompo Iya. gitu, sama nenek-nenek kakek-kakek ya Gus. Ya masalah orang yang ngomong begitu terserah. Yang penting Allah yang menyaksikan. Iya, betul. Begitu aja saya mah. Betul, Yang betul. menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengobatan saya mau dipercaya silakan. Iya. Ya saya nggak akan maksa. Begitu aja. Yang yakin saja. Yang yakin-yakin. Iya, yang diobatin betul. yang yakin-yakin saja Iya. buat saya. Gitu. Saya nggak akan maksa ini harus ibu harus diobatin sama saya, uangnya harus segitu. Itu Iya. kalau sanggup. Terkadang saya gini, mahal ya kalau mau. Iya. Kalau nggak mau saya juga nggak maksa. Begitu ya kebanyakan memang kebanyakannya emang yang curiga. Iya sih. Karena uang begitu, buat 2,5 juta, 2 juta buat apa? Nah. Itu mah seneng buat Teh Amel. Ya mangga ibu, saya kalau buat saya mah udah kaya, nggak usah micit, nggak usah Iya, udah betul, dimakan. Betul, Ya iya. nggak? Kalau untuk misalkan Mama Amel yang segini-segini dimakan ya mungkin udah nggak akan terapi lagi ya. Iya udah nggak usah terapi, saya makan aja uang pasien. Nah. Ya udah saya sakuin aja gitu ya uang kayak gitu. Tapi Bener nih netizen tuh macem-macem ya ini. iya, tapi alhamdulillah nggak semuanya negatif ya Gus. Iya. Ada yang banyak yakin karena yang diobatin sama saya mungkin ada yang oh iya pengobatannya begini. Tapi alhamdulillah daripada banyak negatifnya ya kita banyak yang yakinnya, Yakinnya gitu, ya. Jadi yang dibalik udah ininya, pembuktian iya. gitu ya. Walaupun ada yang ke pasien saya ada yang ngebisikin orang pinter juga, Bu, itu ada orang yang pinter, cewek ngaku-ngaku itu orang pinter, jangan dimau Bu, nanti ditipu. Ada yang ke pasien saya bilang begitu. Ya, tapi saya udah tahu oh iya kok tahu dari mana ya udah. Cukup tahu aja. Saya begitu. Menarik sih ini nih. Iya, kadang gitu. Tapi alhamdulillah terkadang pasien juga nggak yakin Iya. sama omongan orang itu yang karena ini, dia juga merasain diobatin sama iya, saya, betul. kebuktian sembuh Sembuh. gitu. Makanya saya buat yang para pasien yang yakin aja, saya nggak akan maksa gitu-gitu ya. Iya. Dia diharuskan pengobatan segini Mm-mm. karena nggak tahu dari hati saya kenapa saya ngobatin pasien harus persyaratannya begitu. Saya juga nggak tahu. Iya. Ya mungkin gitu. karena emang ada petunjuk juga emang mungkin Iya, entah itu karena- dari apa ya disebutnya ya kalau misalkan ini kodam atau Iya, pendamping Hodam mungkin gitu, ya. Hodam yang ngasih tahu. Terkadang begini si Hodam juga ada yang ngasih tahu atau Karuhun yang dari Iis ya, juga ngasih tahu Teh Amel, ini orang harus dibawa langsung ke sana. Ada sampai dibawa ya ke Dayuh Luhur ya, sampai dibawa ke Cirebon, ke Nah, Babuyutambi, sampai dibawa ke Cihideng,
sampai saya kebawa kemana-mana karena ada bisikan dari Karun ini, orang ini harus dibawa ke situ. Betul. Begitu. Karena apa? Biar yakin. Iya gitu. Karena Kalau- emang itu bukan kemauannya Mama Amel gitu Ya kan bukan, ya. Karena emang ada yang ngebisikin. ada yang mungkin. ngebisikin. Ini Mak Amel, ini kasih bawa kaditu, kadang ya. Si Karun ngomong ya Gus ya. Iya bawa wae kaditu. Teh sama ini selalu dibawa. Oke. Kalau ini Gus sampai kita ke bukit-bukit naik tuh ke atas gunung ya. Wah, Bawa pasien. mantep. Alhamdulillah. Dan tapi karena ya. mungkin si pasiennya yakin pasti Iya itu karena dibawa. iya jadi dia semua ikut. ya. Iya ya kan terkadang pembiayaan ya kan harus rental mobil. Iya, betul. Ya enggak. Kesana kita kan nggak jalan kaki. Iya, benar. Hari ya mungkin banyak ada juga mengeluarkan pembiayaan Iya. yang nggak besar ya. Soalnya kan kalau ngerental mobil itu nggak cukup 1 juta. Iya. Belum makan belum apa. Ya itu yang membawa biaya besar itu. Nah di balik biaya besar itu mungkin ada kesembuhan yang menanti. Ya begitu. Mungkin itu karena ada bisikan nih orang ini harus dibawa ke situ. Iya. Tapi saya juga nggak tahu ya. Itu dari bisikan Karuhun kadang ya, kadang bisikan ke telinga saya Iya. juga ini bawa aja ke sana. Terkadang kalau yakin mah alhamdulillah. Iya betul. Tapi kalau yang ngobatin setengah nggak yakin gitu ya. Saya mah suka nanya, ibu yakin gak sama saya, bapak yakin gak sama saya? Kalau misalnya nggak yakin, jangan nanya saya. Takutnya jangan sampai ibu showdown sama saya. Nah, itu. Iya. Uang yang saya ini dikasih ibu gede, dikiranya dimakan semua, saya nggak mau. Saya nggak berani. Mungkin kalau misalnya saya makan uang itu, mungkin saya nggak capek-capek dagang. Iya betul. Ya, saya suka jualan tuh, jualan kopi. Nah, Kayak gitu saya ya cari keterampilan ya, cari kesibukan. Tanyain sama ini. Terkadang saya jualan jamu, jualan madu. Gimana lah asal mendapatkan rezeki. Gitu Jadi buat semua pembiayaan anak saya gitu. Saya bermacam cara. Nggak dari terapi aja. Saya jualan kopi. Jualan apa aja ya. Yang gitu. Ya, makanya kalau misalnya saya pengen uang gede, uang sering dimakan ya, yang dikasih ya udah kita nggak usah jualan, iya, nggak usah benar, terapi ya, nangkring aja. Nangkring aja di rumah Iya, gitu begitu. kan. Oh jadi kalau untuk pengobatan lewat Mama Amel intinya tuh harus yakin ya, Ma, ya. Iya, harus yakin. Jangan sampai setengah hati gitu kan. Iya betul. Ya, jangan sampai setengah hati gitu. Kalau pengobatan kita yang benar-benar yakin aja ya Gus ya, gitu aja. Mungkin tim Hura-Hara Horor udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Iya. Nggak banyak sih, paling untuk Mama Amel sama nanti Agus. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini kan Mah, kalau yang namanya praktisi supranatural itu kan biasanya suka banyak yang iri hati nih. Iya. Contohnya kayak tadi dibilang dukun gitu Iya, kan. iya. Terus pernah nggak sih Mama Amel tuh disirikin sampai diserang pakai hal-hal yang gaib gitu? Sering ya. Kayak gitu sering. Waktu saya masih ngobatin TIS ya. Pernah ada lalaian ya, berupa Kelelawar lalai mungkin ya. itu ya. Iya. Tiba-tiba padahal itu rumah tertutup semua ya. Tapi kok ada masuk gitu ya. Kok bisa masuk? Bisa gitu ya? masuk sampai bisa masuk. Ininya tertutup semua rapat, tapi itu tiba-tiba ada itu apa lalai kayak gitu, datangnya dari mana gitu ya. Nah, ketika itu saya ambil ya lalai itu. Saya masukkan ke botol aqua. Dalam 1 hari, 2 hari, tetap itu sih matanya itu Masih gitu, melek gitu. berkedip-kedip gitu ya, kayak berkedip, tapi nggak mati itu. Sampai waletnya nggak lalai itu nggak mati. Sampai seminggu nggak mati juga, saya bakar aja dari situ. Ngeri. Sampai dibakar sama saya seminggu itu. Saya pengen tahu dulu apa. Kalau misalnya lalat biasa ya mungkin sehari juga udah langsung mati ini ya, udah betul, mati betul. gitu. Itu saya 1 hari, 2 hari, 3 kali kok tetap aja gitu ya. Matanya berkedip kayak bukan lalai gitu. Kayak sedih gitu dimasukin ke situ Botol ya, aqua itu ya. sampai mukanya aja matanya sampai begini gitu. Padahal itu kan berupa lalai gitu ya, tapi kelelawar gitu. matanya itu melihat ke saya gitu. Tapi kayak lagi sedih. Dalam selama seminggu nggak mati. Makanya saya kok ada apa gitu kan. Saya bakar aja. Tapi sampai udah dibakar, ya tapi nggak ada lagi itu lalai nggak ada. Iya, langsung Terus nggak ada yang kedua lagi. kali udah datang 2 kali itu. Wih. Nggak sekali itu. Jarak seminggu. Tadinya yang datang itu 1 ya, 1 lalai. Dalam seminggu tuh ada 4. Anjir, gila 4 sih. ya. Yang menyerang itu ada 4. Itu ya, lalai itu ada 4.
pas kini saya nggak masukkan ini, nggak dimasukkan ke botol lagi ya, nggak. Waktu itu saya cuman sebisa saya untuk mengusir lalai itu, ya alhamdulillah sampai mereka nggak ada gitu. Dengan tiba itu pada rapat itu juga, tapi saya berusaha berdoa itu, apakah ini magic orang atau lalai itu biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya lalai biasa juga mungkin keluar lagi ya. Tapi itu mendiam ya di sekitar ruangan rumah gitu, di sekitar ruangan rumah Taiis. 4 waktu saya baca, kalau nggak salah ya saya doain gitu ya. Dan alhamdulillah dari situ nggak ada. Itu cuma 4 udah aja Udah, gitu 4 ya. udah ada. Terus waktu saya ada lagi ya, itu waktu saya pengobatan Taiis itu. Waktu itu saya lagi mengobatin Taiis itu. Terus saya lagi ini mau makan gitu ya. Dengan tiba-tiba ada kayak kecil-kecil itu apa ya, kayak apa tuh, kaki seribu apa ya, kayak gitu ya, yang kecil-kecil segini, sampai saya muntahin banyak. Gitu, sampai saya muntahin itu banyak. Kok saya juga ada apa? Itu waktu itu saya lagi ngobatin Taiis. Ya, terus lama-kelamaan juga Taiis di sininya itu berdarah banyak. Dia mengeluarkan, kok aneh. Kalau misalnya darah manusia itu beda. Kalau darah manusia itu beda ya. Kalau dia itu wanginya juga beda. Tapi saya, kok ini mah wanginya begini, kayak wangi buatan gitu ya. Pas saya pegang ini ya, saya ituin ya. Alhamdulillah pas di sini berhenti. Waktu itu kan setiap asal maghrib itu, kalau nggak salah ya, setiap mau maghrib itu Taiis itu keluar gitu ya. Pas saya bawa, kalau kata orang Sunda mah titirah apa ya, dibawa ini gitu ya. Jadi enggak gitu, kalau saya beda tempat gitu, dibawa dia sama saya ke rumah ibu ya, ibu saya yang di Subang dia. Enggak jadi begitu. Tapi di rumahnya itu sering datang setiap maghrib. Tapi saya bawa ke rumah ibu saya yang enggak ada apa-apa. Begitu kan, jadi aneh kan? Gitu. Iya. Ya, tapi waktu itu saya minta bantuan ya sama itu ya, sama apa yang namanya semua yang ngobatin gitu ya. Waktu itu saya nggak sendiri. Lagian saya waktu itu belum terlalu paham ya, yang namanya ngobatin magic itu belum terlalu paham. Jadi saya masih minta bantuan teman saya. Waktu itu masih minta bantuan sesepuh di Berengkel, sampai mereka ke rumah. Ya alhamdulillah sama mereka juga ditangani ya ada. Tapi tetap aja setiap maghrib masih tetap seperti sampai itu ya. Iis bikin status ya dia, sampai teman-temannya ngasih pemasukan ya, masih pengobatan Taiis harus gini. Itu banyak yang ngasih ini ya, pengobatannya begini ya. Tapi waktu itu alhamdulillah lah, waktu itu saya belum terlalu paham kan ya, masih belum kayak begini ya. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak usah ini ya, mungkin ya sama saya mungkin sendiri insya Allah bisa diatasi. Tapi karena waktu itu saya belum terlalu belum terlalu tajam mungkin ya, mungkin belum terlalu tajam gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ditangani sendiri sampai Taiis bisa baik lagi, alhamdulillah. Cuman selama saya bareng sama Taiis ya, begitu banyak rintangan, pembicaraan yang menyakitkan gitu ya. Mungkin ini ujian buat kita ya, gitu. Betul. Tapi saya nggak peduli orang mau ngapa, saya nggak peduli. Yang penting niat saya baik. Iya, betul. Begitu aja. Iya. Bahkan dari cara pengobatan itu saya bisa, semua orang bisa tahu saya seperti ini itu tadinya dari Taiis. Saya pengobatin Taiis dulu. Makanya banyak yang nanya, Taiis itu diobatin sama siapa? Gitu. Alhamdulillah menyebar kemana-mana gitu ya, dari orang Gembor ya Gus. Tahu ya, banyak pada tahu ngobatin ibunya Arinto ya. Alhamdulillah Arinto ya, dari mulai ibu nggak bisa jalan ya, sampai sembuh tuh anaknya, sampai bisa berjalan, alhamdulillah. Yang dari BTN juga tadinya melihat ibu Nani ya, yang sembuh ya dari sini ya. Kalau orang Sunda pulpol ya, alhamdulillah dari situ sampai bisa jalan kembali ya Maya. Iya, terus sampai saya bisa, orang-orang
segala herang, orang tua orang mana sampai datang ke rumah gitu ya, minta diterapi sama saya. Ya mungkin Allah mengabulkan semua doa saya ya, ayah. Amin, amin. Waktu itu saya ya mudah-mudahan dalam pengobatan saya ya ada itunya, ada kemustajaban dari Allah gitu ya. Ada alhamdulillah yang mungkin kalau yang jodohnya sama saya ada si ibu juga ya, ibunya Teis ya yang dari segala herang, dia penjual di pasar ya, penjual baju, nggak bisa jalan sama sekali sama kayak Bu Nani, tapi alhamdulillah beliau sekarang jualan lagi gitu. Alhamdulillah lagi, mungkin karena Allah Subhanahu wa taala ya dikasih kesembuhan buat Bu ya, sama beliau juga yakin ya, Maya. Iya, karena mereka yakin. Makanya kalau pengobatan seperti ini kan jangan setengah hati. Iya, ya. betul. Kita harus benar-benar yakin aja. Iya. Karena saya sama Agus cuman pelantara ya. Iya. Kita cuman pelantara yang mengabulkan semua kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cuman ini ya, saya mah banyak lah yang ngomong ini mah gini, saya nggak peduli. Yang penting niat saya baik. Iya, betul. Begitu mau orang ngomong apa maupun terserah. Yang gini juga mau mahal, mau enggak, kata itu mahal, tapi kan ada yang bilang pasien saya enggak itu semua ya. Iya. Ada yang bilang buktinya mahal oge cager geningan. Ada yang bilang begitu. Kita penasaran lah senah. Biar kedege ari cager mah. Kata orang itu teh. Teu penasaran senah. Ya ada yang bilang. Terus ada yang bilang, teh amil mah duit hungkul kan bae. Eta mah ari-arik di macam-macam ya. Pikiran-pikiran orang ya. Ya macam-macam lah namanya, orang itu nggak sama kan ya. Ada mungkin ada yang berpihak ke saya ya Gus ya, mungkin ada yang nggak senang, nggak apa-apalah. Yang penting mah niat saya mah baik gitu aja. Yang penting mah niat saya nggak ada apa-apa, saya menolong karena Allah ya. Iya, betul. Karena Allah Taala saya mah nggak minta neko-neko. Dimisalkan kadang ada pasien yang begini, Teh Amel, kalau seandainya saya sembuh, banyak yang bicara begitu, tapi saya nggak pernah meminta. Banyak kalau gitu sembuh ya. Nanti saya akan gini, nanti akan saya Teh Amel, tapi memang kebanyakan, tapi saya nggak itu banyak ucapan-ucapan ya, kadang ada yang kejadian, ada yang enggak. Kalau udah sembuh terkadang ada, udah sembuh, tapi saya nggak pernah meminta sama pasien kayak gas cager, rek mulang tariman kayak orang, saya nggak pernah. Tapi alhamdulillah yang kalau pasiennya yang pengertian mah nggak usah dikasih tahu, nggak usah dipinta juga ngerti sendiri gitu aja. Yang penting dia kadang ikhlas aja sama saya mah, nggak mau neko-neko, saya mah mau dibilang gini terserah. Iya, betul. Begitu aja buat saya mah. Oke, jadi Sobat Huru Hara, jadi sepanjang Mama Amel ini ngobatin yang non medis, ternyata banyak juga ya mah yang nyerang yang pakai makhluk begitu ya, ternyata tadi kayak kelelawar mungkin ya. Kelelawar kayak jadi gitu. Si kelelawar dimasukin ke botol, ditutup, nggak ada hawa, nggak dapat, tapi bisa bertahan. Tetap hidup ya. Tapi bisa bertahan dalam 1 minggu. Oke, mantep nih itu kelelawar ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin saya akan nanya ke Agus nih. Oke. Nah, kalau untuk Agus nih, kapan sih pertama kali ketemu sama Mama Amel? Terus gimana sih ceritanya kok bisa klop gabung gitu sama Mama Amel tuh? Pertama kali ketemu pas nggak salah pas mama saya diobatin sama Teh Amel. Di situ Teh Amel ngajakin saya buat bergabung, dan saya belum bisa apa-apa gitu. Mau apa ya, kalau ikut gabung karena kan saya masih tahap belajar gitu. Tahap belajar. Sambil sambil diajarin gitu. belajar juga. Ya. Cara ngatasin yang kayak makhluk kayak gini tuh kayak gimana. Pokoknya yang non medis mungkin gitu ya, ayah. Dulu juga sampai pas pertama ikut kena serang terus. Wah. Aku juga sering kena serang tuh. Sama juga. Sampai sering dikejar juga. Sampai nggak kuat kena serang. Itu yang pertama yang dirasakan apa itu? Pas pertama kali sakit. Pada sakit semuanya, nggak enak badan semua, pada sakit, kepala pusing. Dan itu kali pertama ikut ngobatin. Kali pertama ikut ngobatin. Tapi itu kan nggak ngebuat untuk Agus kapok gitu kan ya? Enggak, dia nggak kapok. Makanya saya berani bawa, saya juga berani bertanggung jawab gitu.
Mungkin karena Mama Amel juga tahu kalau Agus ini mungkin punya talent ya, Iya. sama kesini ya. Nggak mungkin tahu ya, hati saya juga pingin ngejak dia. Kebetulan ya waktu Betul, itu ada yang masuk juga Ada ya yang masuk juga. ke Rais ya Iya. waktu itu juga dari itunya Dari karhunnya karhun saya yang pribadi menitipkan Oh, Pak Runa Agus bahwa ya. suruh dijaga. Ada yang menitipkan Iya. ya waktu itu Dari kakeknya kalau nggak kakek, salah ya. kakek dari Karhun Karena- Agus ya Oke. menitipkan waktu itu supaya dibelajarin. belajar. Ya alhamdulillah. Sampai sini ya alhamdulillah masih sedikit-sedikit gitu. Iya, alhamdulillah udah bisa lah sampai sekarang. Berarti Iya. total berapa lama udah ikut sama Mama Amel ini? Lama juga ya. Udah lama juga sih. Udah lama Tiga juga. tahunan. Iya. 3 tahunan ada, 3 tahun. Tiga berapa ya? 3 tahunan 3 ada. tahun ada dia ikut sama saya. Lumayan lama juga Sobat Huru Hara. Dan mungkin kesan pertamanya pas begitu ikut pengobatan Iya. langsung kena attack dari makhluk-makhluk. Iya. Iya. Wah, sih nggak kebayang sih itu. Dan itu nggak buat untuk Agus kapok gitu kan? Enggak, mungkin alhamdulillah enggak. masa sih kalah sama yang seperti Iya. ini gitu Iya. kan? Iya. Yang itu kan kita penting kan punya Allah kitanya aja lah, yakin aja. Iya, gitu. karena nomor satunya tadi balik lagi yakin ya Yakin. Agus ya. Oke. Yakin aja kita. Nah, mungkin dua pertanyaan tadi mungkin cukup mungkin ya. Iya. Karena apa ya, karena waktu juga mungkin bentar lagi kita akan penelusuran. Nah oke, untuk Sobat Huru Hara nih, mungkin untuk di penelusuran kita kali ini gimana kalau misalkan nanti Mama Amel sama Agus kita ikut gabung aja di penelusuran, pokoknya ada di salah satu danau di Kecamatan Pagaden. Iya. Mungkin itu danaunya emang terkenal agak Iya, serem ya mungkin ya. Kan juga ya. Mungkin tadi Mama Amel juga sempat melakukan penerawangan sedikit karena rumornya di situ sering kali minta tumbal ya Mama Amel. Iya, sering kali minta tumbal. Sering denger ya. Iya sering Dari dengar situ sering banyak denger ke kecelakaan orang yang gitu bilang ya. kayak gitu. Bener ini pasti. Karena itu kan dekat jalan raya Iya, ya. Iya, Jadi betul. sering dengar kecelakaan. Karena di situ kok pernah kejadian pohon tumpah ya, Oh, iya. sampai hancur semua. Mungkin ditahan dulu aja, mungkin bagi Sobat Huru Hara nih yang setuju Mama Amel sama Agus untuk ikut penelusuran, jangan lupa dengan klik subscribe-nya, di like juga, dan di share juga ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tinggalkan komen. Mungkin sekali lagi terima kasih nih Iya. Mama Amel, Iya. Agus sudah mau cerita di Huru Hara Horor. Iya. Mungkin video kali ini cukup sekian. Akhir kata saya Fani Christian pamit, Mama Amel juga pamit, dan Iya, Agus Agus juga juga ikut pamit, dan bye.